Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Berjumpa kembali di pembelajaran IPS kelas 7 semester genap bersama saya, Ibu Hasmi. Materi kita kali ini, kehidupan manusia pada masa praaksara. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah, setelah mempelajari materi ini, anak-anak diharapkan dapat 1. Mengidentifikasi masa praaksara di Indonesia. 2. Mendeskripsikan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Masa praaksara merupakan salah satu periode dalam kehidupan manusia ketika manusia belum mengenal tulisan. Praaksara berasal dari gabungan kata yaitu pra dan aksara. Pra artinya sebelum dan aksara berarti tulisan. Dengan demikian, yang dimaksud masa praaksara adalah masa sebelum manusia mengenal tulisan. Masa praaksara disebut juga dengan masa nirleka. Nir artinya tidak ada dan leka artinya tulisan, yaitu masa tidak ada tulisan. Masa praaksara dikenal pula dengan masa prasejarah. Lalu kapan dimulainya masa praaksara dan kapan waktu berakhirnya? Praaksara dimulai sejak manusia ada. Itulah titik dimulainya masa praaksara. Adapun waktu berakhirnya masa praaksara adalah setelah manusia mulai mengenal tulisan. Berakhirnya masa praaksara tidak sama bagi tiap-tiap bangsa. Misalnya, bangsa Mesir dan Mesopotamia mereka telah mengenal tulisan kira-kira 3000 tahun sebelum Masehi. Artinya, mereka telah meninggalkan masa praaksara kira-kira 3000 tahun sebelum Masehi. Adapun masyarakat di Indonesia mulai mengenal tulisan sekitar abad ke-5 Masehi. Hal ini diketahui dari Yupa atau batu bertulis peninggalan Kerajaan Kutai yang terdapat di Murakaman, Kalimantan Timur. Dengan demikian, bangsa Indonesia meninggalkan masa praaksara pada abad ke-5 Masehi. Periodisasi masa praaksara. Sejarah alam semesta jauh lebih panjang jika dibandingkan dengan sejarah kehidupan manusia di muka bumi. Manusia pertama kali muncul di muka bumi ini kira-kira 3 juta tahun yang lalu. Untuk mengetahui perkembangan manusia sejak awal kehidupannya, kita perlu mempelajari terlebih dahulu periodisasi atau pembabakan zaman di muka bumi. Pembabakan itu dapat dilakukan secara geologis, arkeologis, dan perkembangan kehidupan manusia. Periodisasi secara geologis. 1. Zaman Arkaikum. Zaman Arkaikum merupakan zaman tertua. Zaman ini berlangsung kira-kira sejak 2500 juta tahun yang lalu. Pada waktu itu, kulit bumi masih sangat panas, sehingga belum terdapat kehidupan di atasnya. Jadi anak-anak dapat melihat gambar ilustrasi di sini, bumi itu sangat panas, sehingga pada waktu itu belum ada kehidupan sama sekali. Kemudian yang kedua, zaman Paleozoikum. Zaman kehidupan tua berlangsung kira-kira sejak 340 juta tahun yang lalu. Zaman ini sudah ditandai dengan munculnya tanda-tanda kehidupan, antara lain munculnya binatang-binatang kecil yang tidak bertulang punggung, berbagai jenis ikan, amfibi, dan reptil. 3. Zaman Mesozoikum. Zaman kehidupan pertengahan berlangsung sejak kira-kira 140 juta tahun lalu. Pada zaman ini, kehidupan di bumi makin berkembang. Binatang-binatang mencapai bentuk tubuh yang besar sekali. Kita mengenalnya sebagai dinosaurus. Di samping itu juga mulai muncul berbagai jenis burung-burung. Zaman Mesozoikum disebut pula dengan zaman reptil, karena pada zaman ini jenis binatang reptil yang paling banyak ditemukan. Nah, pada gambar ilustrasi yang di samping ini dapat Anda lihat gambar dinosaurus. Sebenarnya pada saat itu manusia belum tahu bagaimana bentuknya, tapi dengan adanya fosil atau tulang-tulang hewan ini,
maka diketahui bahwa bentuknya seperti ini. Kemudian yang keempat, Neozoikum atau Kenozoikum, zaman kehidupan baru, berlangsung sejak kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini dibagi menjadi dua, yaitu zaman tertier dan zaman kuartir. Zaman tertier. Pada zaman tertier, jenis-jenis reptil besar mulai punah, dan bumi umumnya dikuasai oleh hewan-hewan besar yang menyusui. Contohnya adalah jenis gajah purba atau mammuthus yang pernah hidup di Amerika Utara dan Eropa Utara. Seperti pada gambar ilustrasi dapat kalian lihat gambar gajah seperti ini. Kemudian B, zaman kuartir. Zaman kuartir berlangsung sejak kira-kira 3 juta tahun yang lalu. Zaman ini sangat penting bagi kita karena merupakan awal kehidupan manusia pertama kali di muka bumi. Peninggalan zaman praaksara. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai peninggalan zaman praaksara, ada baiknya kita untuk mengetahui bahwa zaman praaksara itu dibagi menjadi 3, yaitu zaman Paleotikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Kehidupan manusia pada masa praaksara dapat dipelajari melalui peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh manusia yang hidup pada waktu itu. Peninggalan itu dapat berupa artefak dan fosil. Artefak membantu kita untuk memperkirakan bagaimana perkembangan kehidupan manusia, dan fosil membantu untuk mengetahui pertumbuhan fisik makhluk hidup pada masa praaksara. Nah, di sini ada beberapa bentuk artefak yang digunakan pada masa itu, yaitu kapak lonjong, kapak persegi, kapak pendek, dan kapak genggam. Nah, untuk mengukur kompetensi yang Anda miliki sekarang, setelah mendengarkan penjelasan tadi, Ibu sudah menyiapkan tugas. Silahkan anak-anak mengerjakannya di buku tugas. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan tentang kehidupan masa praaksara. Semoga bermanfaat dan dapat memudahkan kalian untuk memahaminya. Terima kasih karena sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.